거리 완전 난리야 사람들 사이는 남이야 함께하는 매 순간이 like boom 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 what up Hey girl 영원 같던 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Fitriani dari Biologi Semester 5 ingin menjawab soal kuis pada mata kuliah Biologi Reproduksi. Soal yang pertama yaitu, apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki? Jawabannya yaitu yang pertama ada hormon testosteron. Hormon testosteron ini memiliki fungsi dalam produksi sel sperma serta perkembangan alat reproduksi. Yang kedua ada hormon estrogen yang berfungsi untuk mengontrol kesehatan sperma. Yang ketiga ada hormon inhibrin yang berfungsi untuk menjaga kesehatan sekaligus menjaga kematangan sperma pria. Yang keempat ada follicle stimulating hormone atau FSH yang memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual. Dan yang kelima ada hormon luteinasi. Salah satu fungsinya yaitu untuk mengontrol kesehatan sperma. Soal yang kedua yaitu bagaimanakah proses spermatogenesis terjadi? Jawabannya yaitu yang pertama, spermatogenesis bermula dari sel induk primordial atau spermatongium yang bersifat diploid. Selanjutnya, spermatongium akan mengalami pembelahan secara mitosis hingga menghasilkan spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian, spermatosit primer membelah reduksi atau meiosis, menghasilkan spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dan yang terakhir yaitu spermatosit sekunder membelah secara meiosis hingga menghasilkan spermatid. Spermatid merupakan calon spermatozoa yang belum memiliki ekor. Spermatid akan berkembang menjadi spermatozoa berekor di dalam epididymis. Soal yang ketiga yaitu bagaimanakah cara menjaga kualitas sperma? Jawabannya yaitu yang pertama menjaga asupan nutrisi, yang kedua mengonsumsi vitamin dan mineral, yang ketiga yaitu mengonsumsi suplemen penambah kualitas sperma, dan yang keempat yaitu menjalani pola hidup sehat. Selanjutnya yaitu soal yang keempat, bagaimana alur pengeluaran semen? Yang pertama yaitu stimulasi ereksi. Pada pria biasa terjadi dengan adanya stimulus seksual. Stimulus seksual dapat berupa stimulus visual atau rangsangan langsung yang dapat membangkitkan ereksi. Pada tahap stimulasi ini akan keluar cairan praejakulasi. Cairan praejakulasi umumnya tidak mengandung sperma. Yang kedua yaitu ejakulasi. Ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivasi persarafan simpatis. Pada fase ejakulasi akan terjadi pengeluaran cairan semen yang mengandung sperma. Cairan semen akan dikeluarkan secara ritmik. Yang ketiga yaitu masa refrakter. Setelah terjadi ejakulasi, pria akan memasuki masa refrakter. Masa ini adalah sebuah masa di mana pria tidak dapat mengalami ereksi lagi. Masa ini bervariasi antara pria. Umumnya pria muda lebih cepat mengalami masa refrakternya dibandingkan dengan pria yang sudah berumur. Masa refrakter dapat selesai dalam beberapa menit sampai 15 menit. Pertanyaan kelima yaitu apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria? Nah, sebenarnya gangguan pada sistem reproduksi pria ini ada banyak. Cuma saya akan menyebutkannya 3 saja, yaitu yang pertama ada hernia inguinal. Adalah kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua yaitu ada hidrokel. Hidrokel ini merupakan penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Biasanya hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Yang ketiga yaitu ada balanitis. Balanitis adalah kondisi iritasi atau peradangan yang terjadi pada bagian ujung penis atau kepala penis. Kondisi medis seringnya diderita oleh laki-laki yang penisnya tidak disunat. Sekian penyampaian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.